Sobat ASN. Selamat datang kembali di podcast ASN Muda Mahkamah Agung. Saya Ia Mustika Ningrum yang akan menemani kalian dalam bincang inspiratif seputar kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia sebagai fondasi ASN Muda Mahkamah Agung. Bersama saya hari ini sudah hadir 4 ASN muda hebat dari berbagai satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung. Baik, langsung aja kita sapa satu persatu ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ade Kurnia Rahmadi, asal dari Bojonegoro. Penempatan di Pengadilan Agama Atambua, formasi analis perkara peradilan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Aksal Fauza, saya berasal dari Kabupaten Aceh Utara, dan saya ditugaskan di Satuan Kerja Mahkamah Syariah Biren. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hasana, saya berasal dari Sinjai, Sulawesi Selatan, dan saya penempatan PA Tenggarong, Kalimantan Timur. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Zainal Abidin. Saya berasal dari Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan saat ini saya ditempatkan di PTA Kalimantan Utara. Terima kasih. Oke, selamat datang semua narasumber-narasumber kita hari ini. Baik, mungkin kita mulai dulu dengan pertanyaan yang paling mendasar. Dimulai dari saya tanya ke Mas Aksal terlebih dahulu ya mungkin. Jadi menurut Mas Aksal nih, apa sih itu bangga berbangsa dan bernegara Indonesia itu? Baik, terima kasih Mbak Ia. Menurut saya, rasa bangga terhadap bangsa dan negara ini punya kaitan yang erat dengan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, di mana dalam konteks ini merupakan suatu perasaan bangga terhadap hal-hal yang menjadi identitas bangsa atau negara, seperti ideologi, kemudian keberagaman budaya, bahasa, serta kekayaan sejarah yang dimiliki. Rasa bangga ini juga tidak hanya bersifat emosional, tapi juga ditunjukkan lewat tindakan yang nyata demi kebaikan dan kemajuan bangsa negara itu sendiri. Terima kasih, Mbak Ia. Baik, dari penjelasan Mas Aksal tadi itu mungkin masih dalam konteks universal ya. Saya juga pengen dengar dong dari Mas Ade, kalau dari segi konteks ASN itu, apa sih makna dari berbangsa dan bernegara itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Iya, menurut saya bangga berbangsa dan bernegara bagi ASN berarti menunjukkan rasa cinta tanah air melalui pengabdian yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian sebagai representasi negara, ASN harus menjadi teladan dalam menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan mengutamakan kepentingan rakyat demi keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Menurut saya itu. Oke. Dari penjelasan Mas Aksal dan Mas Ade tadi itu, intinya bangga berbangsa dan bernegara itu adalah suatu kita menunjukkan rasa cinta tanah air kita, baik itu melalui pengabdian profesional ataupun yang lainnya. Mungkin biar lebih jelasnya, kita lanjut ke Mbak Asa. Bisa dicontohkan mungkin Mbak Asa dari kesadaran berbangsa dan bernegara itu seperti apa ya? Baik, Mbak Ia, jadi kesadaran bangga berbangsa dan bernegara itu dapat kita wujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana, namun itu bermakna seperti melestarikan budaya daerah dengan mencintai seni, bahasa, dan tradisi lokal. Juga menggunakan produk-produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, menjaga kerukunan antar umat beragama, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, menghormati simbol-simbol negara,
dan turut serta dalam kegiatan sosial yang mempererat persatuan juga merupakan bentuk nyata dari kebanggaan sebagai warga bangsa dan negara Indonesia. Ya, seperti itu, Mbak Ia. Oke, tadi kan sudah dijelaskan mengenai contoh-contoh dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau kita sudah tahu contohnya, maka kita harus mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dari Mas Zainal sendiri ini, bagaimana sih caranya kita untuk mengimplementasikan rasa bangga terhadap bangsa dan negara ini di kehidupan sehari-harinya sendiri? Baik, terima kasih, Kak. Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Jadi menurut saya itu untuk mengimplementasikan rasa bangga terhadap suatu bangsa dan negara dalam kehidupan kita sehari-hari bisa melalui berbagai tindakan nyata, yaitu seperti menggunakan produk-produk dalam negeri untuk mendukung UMKM dan industri lokal, serta melestarikan budaya daerahnya sendiri dengan menghargai tradisi, bahasa, ataupun seni lokal. Selain itu, saya juga menjaga sikap toleransi, menghormati perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam berinteraksi dengan sesama. Saya juga berusaha untuk menjadi warga negara yang baik dengan mentaati hukum, menjaga lingkungan, dan aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Semua itu merupakan bentuk nyata kecintaan kita dan kebanggaan kita terhadap Indonesia. Seperti itu, Kak. Ya, wah, ternyata banyak sekali ya yang bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari kita. Tapi ada satu poin yang saya highlight nih dari penjelasan Mas Zainal tadi. Tadi itu disebutkan bahwa tentang pelestarian budaya atau seni lokal. Saya juga pengen dari poin tersebut, saya pengen dengar nih dari keempat narasumber hebat kita ini, contoh, coba boleh dijelaskan budaya apa saja dari masing-masing daerah asal kalian yang sangat ikonik dan bisa meningkatkan rasa bangga menjadi bagian dari bangsa dan negara Indonesia ini. Kebetulan kan tadi dari keempat narasumber ini berasal dari daerah yang berbeda-beda ya. Ya, Mungkin betul, bisa betul. dimulai dari Mbak Asa terlebih dahulu. Baik, Mbak Ia, kalau ditanya soal kebanggaan mengenai kebudayaan daerah itu banyak sekali ya yang patut untuk dibanggakan, mulai dari sejarahnya, tradisi, sampai kulinernya. Namun salah satu yang paling menonjol menurut saya adalah nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih sangat kuat di masyarakat. Ini tercermin dalam berbagai kegiatan adat seperti pesta panen atau pernikahan, di mana seluruh warga itu ikut terlibat seperti tradisi Marimpa Salo. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi di Sinjaya, Sulawesi Selatan, yaitu merupakan syukuran panen raya. Ini bukan sekedar panen raya dan bukan sekedar ritual, tapi juga wujud rasa syukur masyarakat atas karunia Tuhan. Di sini kita bisa lihat bagaimana masyarakat bersatu, menyiapkan hidangan, menampilkan seni tradisional, dan juga musik tradisionalnya. Seperti itu, Mbak Ia. Baik, jadi dari budaya yang ada di daerahnya Mbak Asa sendiri itu berarti semua masyarakat baik dari yang tua, dari yang muda, anak-anak itu ikut bergabung semua ya Mbak, seperti itu. Iya, betul sekali, Mbak. Oke, baik, mungkin kita lanjutkan ke Bojonegoro, ke Mas Ade. Silakan. Baik, baik Mbak Iya. Kalau yang ada di budaya yang ada di daerah saya itu yaitu masyarakat Samin. Itu juga dikenal sebagai Saminisme atau sedulur sikap. Adalah sebuah komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan kearifan lokal di Indonesia. Masyarakat Samin dikenal karena sikap prinsip hidup mereka yang sederhana, sikap anti kekerasan, dan penolakan terhadap penindasan yang tercermin dalam ajaran Samin Suro Sentiko.
Bentuk yang dilakukan adalah menolak membayar pajak, menolak segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Mereka mengorbankan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Begitu, Mbak, penjelasannya. Baik, jadi bisa dibilang masyarakat Samin ini waktu masa kolonial Belanda itu bisa kayak pahlawan ya yang kita kenal karena memperjuangkan hak-hak masyarakat sekitarnya. Betul, Mbak. Ya, oke. Selanjutnya kita jalan-jalan ke Aceh. Dari Mas Aksal, dipersilakan. Ya, baik, Mbak Ia. Kebetulan untuk di Provinsi Aceh, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Aceh merupakan daerah otonomi khusus yang punya keistimewaan, punya sistem yang berbeda, karena Aceh sendiri menerapkan nilai-nilai syariat Islam secara kafah. Dan itu sendiri menjadi suatu keunikan dalam konteks kita membahas budaya. Di luar itu juga terkait seni lokal, Aceh juga memiliki tarian saman, sedati yang juga terkenal di internasional, gitu Mbak Ya. Baik, Mas Aksal. Kalau dari Aceh sendiri kan kita tahu ya, di daerah Aceh itu emang mayoritasnya itu Muslim. Nah, kalau kita lihat dari segi toleransinya terhadap agama lain itu di sana juga masih sangat terjaga ya, Mas, atau bagaimana? Iya Mbak, sangat kental sekali dan mayoritas memang 90% lebih Mbak, Mbak, penduduk Muslim. Wah, bagus sekali itu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke Grobogan. Di Mas Zainal, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Ia. Mungkin ini bentuknya hampir sama, esensinya sama dengan yang kebudayaan di Mbak Asa tadi, tapi dalam bentuk yang berbeda penamaannya aja. Namanya di Grobogan itu baritan atau banyak dikenal juga dengan sebutan sedekah bumi. Tradisi ini jadi cara masyarakat desa buat mengungkapin rasa syukurnya mereka terhadap Tuhan atas hasil panennya, keselamatan, dan kehidupan yang mereka jalani. Biasanya sih tradisi ini digelar setahun sekali setelah musim panen besar. Serunya lagi semua warga kumpul bareng, entah itu di balai desa, di ladang, atau bahkan di tempat-tempat yang dianggap sakral, kayak di pemakaman leluhur seperti itu. Tapi yang bikin baritan ini lebih dari sekedar upacara adat adalah makna di baliknya, yaitu lewat tradisi ini kita bisa lihat semangat kebersamaan, rasa syukur dan kecintaan pada budaya lokal. Dan kalau dipikir-pikir, ikut jaga tradisi kayak gini juga jadi salah satu bentuk cinta tanah air. Karena budaya itu bagian dari identitas bangsa dan Indonesia sendiri. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oh, kalau budaya dari Mas Zainal sendiri kebetulan di daerah saya di Purwokerto juga masih ada itu. Namanya juga sama sedekah bumi. Ya, biasanya dilakukan juga setahun sekali sih. Mungkin Baik. karena masih daerah Jawa Ya, jadinya masih satu masih wilayah. sama kali ya. Ya, betul. Ya, oke. Eh, Terakhir nih, tadi penjelasan dari budaya dari masing-masing daerah keempat narasumber kita ini sangatlah bagus ya. Untuk sebagai penutup, mungkin dari keempat narasumber ini boleh deh kasih satu kalimat singkat. Apa sih harapan kalian untuk Indonesia dalam bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia ini? Mungkin bisa dimulai dari Mas Ade terlebih dahulu. Baik, Mbak Ika. Kalau dari saya, semoga rasa bangga terhadap bangsa dan negara terus tumbuh di hati setiap warga negara Indonesia, agar semakin kuat, bersatu, dan bisa memajukan bangsa Indonesia. Gitu, Mbak.
Oke, selanjutnya bisa harapannya dari Mas Aksal bagaimana, Mas? Baik, harapan saya tentunya saya berharap generasi muda Indonesia bisa terus merawat kebanggaan terhadap bangsa dan negaranya dengan terus berkontribusi, mencintai, menjaga, dan membangun Indonesia dalam setiap langkah ke depan. Demikian, Mbak. Ya. Wah, bagus sekali harapannya ya. Selanjutnya dari Mbak Asa mungkin harapannya. Baik, kalau harapan saya semoga generasi muda ini dapat mewarisi semangat kebangsaan yang kokoh dan membawa perubahan positif bagi negeri ini. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Mbak Asa. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan Mas Zainal untuk harapannya sendiri bagaimana ya? Ya, harapan saya sendiri dengan semangat persatuan dan cinta tanah air, kita percaya Indonesia mampu menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan sejahtera. Serta semoga nilai-nilai kebangsaan tidak hanya sebuah semboyan, tapi menjadi jiwa yang menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi tanah air. Seperti itu, Kak. Iya, terima kasih. Oke. Wah, begitu teman-teman penjelasan dari keempat narasumber hebat kita, luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas semua pandangan yang sudah mencerahkan kita para ASN muda, khususnya ASN Muda Mahkamah Agung. Semangat terus, semoga kalian tetap bisa menjadi inspirasi bagi ASN muda lainnya. Baik teman-teman, itulah perbincangan kita hari ini. Semoga semakin banyak ya ASN muda yang menyadari bahwa bangga terhadap negara, bangsa dan negara Indonesia ini bukan hanya sekedar teori, tapi juga fondasi etika dan integritas dalam melayani bangsa. Sampai jumpa di podcast ASN Muda Mahkamah Agung berikutnya. Dadah. Terima kasih, Ya, Kak. terima kasih. Terima kasih.